Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin 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 ya robbal alamin. Nah, anak-anak, pertemuan kali ini kita akan belajar PJOK. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa ya, agar kita dipermudahkan untuk menuntut ilmu. Kita akan belajar tentang variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan. Nah, variasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, variasi dan kombinasi gerak jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan tradisional. Dan yang kedua, melalui permainan modifikasi. Yang pertama yaitu melalui permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Permainan tradisional mempunyai ciri atau kekhasan suatu daerah. Selain itu, permainan tradisional juga mengandung nilai kesenian dan berkaitan erat dengan adat suatu daerah. Seiring perkembangan zaman, permainan tradisional mulai punah. Sekarang, anak-anak jarang memainkannya lagi. Ada beberapa permainan tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan jasmani, misalnya gobak sodor, bentengan, boy-boyan, sendamandan, peta umpat, enggrang, engklet, dan lain-lain. Aku saja yakin anak-anak pasti mengetahui permainan tersebut. Nah, yang pertama yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor termasuk salah satu permainan tradisional Indonesia. Permainan ini berasal dari daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di daerah lain, gobak sodor disebut juga permainan galasin atau gala asin. Gobak sodor mulai dimainkan sejak zaman kerajaan. Dahulu, para prajurit memainkannya untuk mengasah keterampilan. Sodor merupakan alat tombak yang panjang dengan ujung yang tidak tajam. Oleh karena itu, permainan tradisional ini dikenal dengan nama gobak sodor. Gobak sodor merupakan permainan tradisional yang dilakukan di lapangan. Permainan ini dilakukan oleh dua regu yang berbeda. Satu regu berperan sebagai penyerang dan regu yang lain sebagai penjaga. Arena permainan berupa lapangan yang dibagi menjadi 8 kotak. Setiap kotak mempunyai ukuran yang sama besar. Gerak dominan dalam permainan gobak sodor antara lain gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Gerak-gerak tersebut mempunyai beberapa variasi, seperti jalan ke depan, ke belakang, lari lurus ke depan, lari zigzag, dan lain-lain. Di samping itu, gerak dasar tersebut dapat dikombinasikan antara yang satu dan yang lain. Berikut ini variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat dalam permainan gobak sodor. Yang pertama yaitu variasi gerak berlari dengan kombinasi gerak berjalan. Gerak berlari adalah gerak melangkahkan kaki dengan cepat. Gerak tersebut termasuk jalan dan lari. Gerak dasar jalan merupakan gerak melangkahkan kaki secara perlahan. Gerakan berlari dan berjalan dapat dikombinasikan dengan cara-cara. Yang pertama, siapkan lintasan sepanjang 5 meter dengan ujung tertancap bendera. Yang kedua, berbarislah berbanjar ke belakang dengan tertib. Yang ketiga, berlarilah lurus ke depan hingga mencapai jarak 2 meter. Selanjutnya, lakukan lari zigzag ke depan menuju bendera. Selanjutnya, putari bendera, lakukan gerak berjalan menuju ke garis awal. Dan yang terakhir, kembalilah ke barisan paling belakang. Yang kedua, variasi lari dengan kombinasi lompat. Cara-caranya, yang pertama, siapkan lintasan sepanjang 10 meter. Yang kedua, pada 5 meter lintasan terakhir, letakkan beberapa bila melintang. Selanjutnya, setiap bila berjarak 1 meter. Lakukan gerakan lari lurus dengan cepat sepanjang 5 meter pertama pada lintasan. Selanjutnya, lakukan gerak melompati bila pada 5 meter lintasan yang kedua.
Dan yang terakhir, lewatilah semua bilah hingga di garis akhir finish. Permainan tradisional yang kedua yaitu permainan boy-boyan. Anak-anak tahu apa itu permainan boy-boyan? Nah, selain gobak sodor, boy-boyan termasuk permainan tradisional. Permainan ini juga dikenal di Indonesia. Permainan ini berasal dari daerah Jawa Barat. Di daerah lain, boy-boyan dikenal dengan nama pecah piring, gebokan, atau gaprek piring. Nah, saya yakin pasti anak-anak tahu itu permainan pecah piring. Permainan boy-boyan dapat dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan. Seperti halnya gobak sodor, permainan boy-boyan dimainkan oleh dua regu. Regu tersebut adalah regu penjaga dan regu pemain. Regu penjaga bertugas melempar bola kepada anggota regu pemain. Regu pemain bertugas menyusun pecahan genting yang runtuh akibat lemparan. Permainan boy-boyan dapat membangun karakter. Permainan ini mengajarkan anak-anak kerjasama dan pantang menyerah untuk menyusun pecahan genting. Selain itu, fisik anak-anak juga terlatih berkat permainan ini. Hal ini dikarenakan tubuh aktif bergerak. Gerak dominan pada permainan boy-boyan antara lain gerak berjalan, berlari, dan melempar bola. Yang pertama yaitu variasi gerak berjalan dengan kombinasi gerak melempar bola menyusur tanah. Variasi dan kombinasi gerakan ini untuk meruntuhkan pecahan genting. Oleh karena itu, regu pemain harus terampil melakukan variasi dan kombinasi gerakan. Yang pertama, berdirilah 6 meter dari susunan pecahan genting. Berdiri tegak, kaki dibuka, dan tangan kanan memegang bola kasti. Lakukan gerak berjalan lurus atau agak serong hingga mendekati garis lempar. Pada langkah terakhir, langkahkan kaki kiri serong ke depan dan kaki kanan lurus ke depan. Selanjutnya, lemparkan bola menyusur tanah menuju sasaran susunan pecahan genting dan lakukan ulangi gerakan tersebut sekali lagi. Yang kedua yaitu variasi gerak berlari dengan kombinasi gerak melempar bola melambung. Variasi dan kombinasi gerakan ini untuk melempar regu pemain sehingga gugur dan keluar dari permainan. Oleh karena itu, regu penjaga harus terampil melakukan variasi dan kombinasi gerakan ini. Yaitu berdirilah 7 meter dari papan sasaran. Berdiri tegak, kaki dibuka, dan tangan kanan memegang bola kasti. Selanjutnya lakukan gerak lari lurus ke depan dan zigzag hingga mendekati garis lempar. Pada garis lempar, lemparkan bola secara melambung. Lempar bola tepat mengenai sasaran. Variasi dan kombinasi gerak jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan modifikasi. Permainan modifikasi merupakan permainan sederhana yang telah diubah. Perubahan ini mencakup cara bermain, aturan, dan peralatan sesuai tujuannya. Gerakan permainan dapat juga diubah sesuai kebutuhan. Beberapa contoh permainan modifikasi antara lain permainan kucing dan tikus, lingkaran besar, lingkaran kecil, membentuk lingkaran secara berkelompok, dan lain-lain. Yang pertama yaitu variasi lari dengan kombinasi gerak jalan dan lompat melalui permainan ular-ularan. Permainan ini dinamakan ular-ularan. Mengapa? Karena lintasannya yang berbentuk seperti ular. Permainan diawali dengan gerak berjalan. Gerak berjalan dapat divariasikan dengan jalan lurus ke depan atau jalan menyerang. Gerakan jalan dikombinasikan dengan gerak berlari lurus ke depan dan berlari zigzag. Mendekati garis finish, gerakan yang dilakukan melompati rintangan yang ada. Langkah-langkahnya, berdirilah di belakang garis awal, lakukan gerak jalan sepanjang lintasan. Saat di ujung lintasan berbalik arahlah, ikuti gerak berlari lurus. Sampai di ujung, berbalik arahlah dan berlari zigzag melewati rintangan. Tiba di ujung, berbalik arahlah dan lakukan gerak berlari dan melompat rintangan sampai tiba di garis akhir finish.
Yang kedua yaitu variasi gerak lari dikombinasikan dengan gerak lompat dan lempar melalui permainan lempar bola ke keranjang. Permainan modifikasi selanjutnya adalah permainan lempar bola ke keranjang. Permainan ini sangat menyenangkan. Anak-anak akan berlari, melompat, menangkap, dan melempar bola hingga masuk ke dalam keranjang. Permainan ini dilakukan untuk melatih keterampilan variasi dan kombinasi gerak dasar. Gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Gerak lempar yang dapat dilakukan antara lain lemparan melambung, lemparan bawah, dan lemparan atas. Anak-anak harus melempar bola tepat sasaran sehingga bola masuk ke dalam keranjang. Dengan cara berbarislah secara berbanjar rapi ke belakang. Lakukan gerak berlari zigzag ke depan. Tiba di ujung, berbalik arahlah dan lakukan lari lurus untuk melewati rintangan. Tangkap bola yang dilemparkan oleh guru atau teman setelah Anda melewati rintangan. Setelah menangkap bola, berlari dan melompati rintangan yang terakhir. Rangkaian gerakan ditutup dengan melemparkan bola ke dalam keranjang. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Selebihnya dibaca-baca bukunya ya anak-anak soleh dan soleha. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.